Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suciawati, Stambuk A2219121. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar peserta didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Sedangkan tujuan dari pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan, membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar yang berasal dari peserta didik. Faktor internal meliputi dua aspek, yaitu fisiologi dan psikologis. Fisiologi adalah faktor yang meliputi kondisi jasmania secara umum dan kondisi panca indera. Sedangkan psikologis meliputi faktor kecerdasan, bakat, minat, aktivitas, emosi, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah manusia. Dalam lingkungan sosial yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan non-sosial atau fisik di sekolah mencakup kondisi dan materi fisik seperti rumah, sekolah, dan alam. Hubungan antara belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan keduanya tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Belajar merupakan proses yang dilakukan manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude. Sedangkan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi dan mendukung guna meningkatkan intensitas dan kualitas belajar peserta didik. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.